Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Oke, video kali ini ada kiriman barang lagi. Itu PCB inverter las atau mesin las IGBT dari beliau yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Ini kerusakan mesin inverter las IGBT ini mesin inverter lasnya bisa MMA, bisa TIG kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih katanya sih gitu. Sorry, bukan TIG, ini bisa MMA maksudnya. Sorry, soalnya saya mendapatkan penjelasan detail dari beliau itu bisa MMA bisa apa gitu satunya, tapi menurut saya pribadi ini kalau mesin las bisa TIG nggak mungkin, bisa MIG juga nggak mungkin, apalagi bisa getau dan lain sebagainya nggak mungkin. Ini mesin las biasa MMA inverter welder tapi sudah IGBT, switchingnya udah pakai IGBT. Yang dimaksud itu mungkin dia bisa mode ini ya 2,5 3,2. Ini ada pilihan untuk jenis elektroda 1,6 sampai 3,2 dan pilihan ampernya setelah tegangannya bisa di adjust atau diatur dari kontrol panel sini. Udah digital ya, udah ada digitalnya, dan ini sudah ada tombol push buttonnya juga untuk memilih kawat elektroda mana yang digunakan dan berapa tegangan serta arus berapa yang digunakan untuk pengelasan. Kerusakan mesin inverter las ini yaitu tidak keluar api ya, atau tegangan output tidak ada, api tidak ada. Mesin las posisi nyala tapi tidak ada tegangan, tidak ada api, tidak bisa untuk ngelas gitu ya. Dan setelah dicek di sini sudah sempat dicek ya, sudah pernah diservis ya. Beliau sudah mencobanya sendiri, diganti dioda dan IGBT. Ini baut-baut atau skrup-skrupnya sudah nggak komplit, nanti suruh ngomplitin lagi katanya. Dan ini coba kita nyalakan dulu ya lur. Kita coba nyalakan dan kita akan cek dulu apakah PWM dan power supply-nya bekerja atau belum. Ini untuk bagian sini udah pakai STM32 ya teman-teman. Untuk controller PWM-nya atau untuk microcontroller-nya dia sudah pakai PWM-nya sudah pakai microcontroller, yaitu kontrol PWM digital STM32 dengan gate drivernya LKS 561 sebagai gate driver, penguat driver sebelum masuk driver MOSFET ya. Dan di sini driver MOSFET-nya pakai 4612 atau 4606 ini. Ini sudah dilepas. Sudah saya lepas sebelumnya karena ini sebelumnya sudah saya cek ya, ini keburu-buru ya, secepatnya segera jadilah gitu. Jadi ini sebelumnya sudah dicek tapi belum saya ganti apa-apa. Di sini IGBT dioda ini yang ganti bukan saya. Jadi ini benar-benar kita mau ngecek lagi dan nanti kita lakukan penggantian untuk IC gate drivernya. Ini rusak teman ya, IC gate drivernya LKS 561 ini rusak. Kita akan coba cek dulu tegangannya dan PSU-nya, berapa tegangan yang digunakan untuk supply PSU dan kontrol PWM-nya. Inputnya sudah dipasang di jalur rectifier dioda bridge ya, dipakaikan atau diseri dengan lampu bolam 100 watt sebagai dummy load ya, atau dummy resistor, bukan dummy resistor sih, kayak dummy load sebagai beban pengaman ketika ada masalah di primer maupun sekundernya, tetap aman, tidak merusak bagian yang lain. Kita coba nyalakan. Oke, relay sudah cetik bunyi teman. Di sini head controller nyala ya, 125. Ini kawat 1,6, ampere minimal 31 sampai 62. Kalau 2,5 minimal 51 sampai 124. Kalau 3,2 minimal 82 sampai 125. Masih jalan digitalnya dan ini masih nyala. Kita langsung cek tegangannya lur. Yang dipakai untuk mesin inverter las ini berapa volt untuk power supply-nya ya lur ya. Power supply di sini dia menggunakan IC LNK 626 kalau nggak salah. Nanti kita coba lihat lagi karena saya belum melihat secara detail, baru sepintas saja ya. Kita akan cek dulu lur di sini. Ini ketika termostat dilepas dia akan langsung error ya.
Nah, langsung E2 error ya teman ya. Itu error, artinya error dari termistor atau error sensor suhu. Nah, oke. Ini kali ini kita servis mesin inverter las versi digital, teman. Sudah pakai microcontroller sebagai kontrol PWM dan feedbacknya sudah pakai STM32. Jadi terpusat ya. Kita cek dulu dari soket inputnya sini lur, berapa volt yang digunakan untuk supply tegangan di PWM nya ini lur. Ini ada elko, kita coba cek di sini berapa volt. 15 volt ya. Ini tegangan utama biasanya 15 volt. 15 volt untuk tegangan utama, dan ini biasanya untuk tegangan driver MOSFET juga. Ini dual MOSFET kelihatan di sini. Ini ada dua, yang satu udah lepas. Saya enak kecoa lur, delete. Oke, lanjut, ada kecoa. Jadi ini ada dual MOSFET driver di sini ya. Biasanya digunakan itu, saya cabut dulu lah ya. Jadi udah ketahuan tegangannya 15 volt untuk power supply-nya. Ada dual MOSFET, dua pasang MOSFET yang dijadikan satu packaging seperti ini, 4612 atau 4688 yang sering digunakan pada inverter-inverter las yang sudah menggunakan SMD komponen. Ini kalau nggak salah 4612 ya, itu hampir sama, cuma berbeda spesifikasi sedikit dan berbeda pabrikan saja, tapi tetap sama. Untuk kaki-kakinya datasheet atau data pin out-nya sama, 4612, 4606 dan 4688, sama-sama dual driver MOSFET. Jadi satu ini kan bentuk IC ya, 8 kaki. Satu packaging ini berisi dua MOSFET N dan P channel yang sudah dijadikan satu packaging. Jadi kalau dua ini udah mewakili 4 MOSFET driver IRF Z24 dan IRF 9Z24. Gitu ya lur. Nanti untuk penjelasan seperti ini secara detail akan saya buatkan video tersendiri. Oke, nyalakan lagi dan kita akan ngecek untuk tegangan output PWM-nya. Seharusnya masih keluar, karena untuk STM32 seperti ini jarang bermasalah ya. Dan semoga ya bisa awet ya lur, nggak bermasalah di bagian STM atau microcontrollernya. Waduh, untung ora kena apa-apa iki. Lur. Cek lagi ya. Ini 15 volt tadi. Oke, ini groundnya kita coba ambil dari mana ya, biar nggak kejauhan. Aku tanggulai ground saya lur. Ground dari sini bisa nggak ini? Nggak bisa, kurang responsif ya. Kita coba ground dari potensio aja lah. Kita cek. Nah bisa, kita ambil dari ground potensio di sini. Kita cek di jalur. Ngezoom tuh mau. sorry lur, sorry ya. Kita cek jalurnya di sini. Ini IC gate driver LKS 561, dari outputnya kontrol PWM STM32 masuk ke inputnya LKS 561 di gate driver. Dia dikuatkan dan di drive lagi untuk masuk ke pin gate-nya, pin gate N channel maupun gate P channel di driver MOSFET 4688 atau 4612 atau 4606. Kita cek di kaki nomor 1 LKS 561. Kecil banget tegangannya lur. Kita coba kaki nomor 4. Oke, kaki nomor 3, nomor 2, nomor 1. Kita cek kaki nomor 2, nomor 3 harusnya ada ya. Coba kita cek pakai osiloskop aja langsung ya.
Kita langsung cek pakai osiloskop biar ketahuan apakah PWM-nya sudah keluar dan terhenti karena LKS 561 IC gate drivernya rusak. Kita cek lagi di kaki nomor 2 dan 3. Kita perhatikan di osiloskop. Naik turun lur. Coba kita lepas dulu ya lur untuk IC LKS 561 nya, dan kita akan ngecek untuk tegangan PWM nya setelah dilepas IC LKS 561 nya. Oke, IC LKS 561 dan MOSFET driver udah saya lepas. Tadi ternyata ini konslet namanya, ada yang konslet. Tadi power supply-nya kedip-kedip gitu, ada yang konslet sepertinya atau setengah rusak. Sekarang kita cek di pin nomor 2 dan pin nomor 3 IC LKS 561. Kita perhatikan channel 1 yang warna kuning di osiloskop. Ini pin nomor 2 kita cek. Oke, ada frekuensi. Nomor 3 semakin kuat ya, karena ini bentuk gelombangnya. Frekuensi PWM-nya belum jadi full ya, belum jadi tegangan 5 volt atau tegangan 2,1 atau 2,8 volt ya. Biasanya kalau di gate-nya driver 4688 yang N channel itu kecil ya, cuma 1 volt atau 0,5, yang P channelnya sekitar 11 volt untuk kaki gate-nya. Ini di kaki nomor 2 dan nomor 3 LKS 561 ini belum jadi tegangan PWM di drive ya, jadi masih mentah dari outputnya microcontroller. Jadi ketika dites di osiloskop, si lebar pulsa itu masih sangat kecil, belum selebar seperti outputnya driver di mesin-mesin las yang pakai analog PWM. Itu kan lebar ya, ini masih mentahan, bener-bener mentahan ya, lihat. Nah itu frekuensi sudah keluar nih, frekuensi keluar ya lur, 35,76 kHz stabil. Duty cycle-nya 18% karena ini masih output mentahan. Sudah aman ya lur, nggak ada masalah. Jadi langsung aja kita pasang untuk LKS 561 dan kita cek di kaki gate-nya ini ya. Kaki gate di MOSFET 4688 yang N channel maupun P channel ini udah saya lepas, nanti tinggal pasang IC baru dan MOSFET driver yang baru. Terus nanti kita beralih ke bagian output trafo GDT menuju jalur gate-nya IGBT. Nanti kita kalau PWM udah beres, driver sudah terbaca normal, nanti kita beralih ke pindah ke bagian high voltage nah gitu temen ya. Oke, matikan dulu, tunggu sampai tegangan di elko primer benar-benar habis. Jangan terburu-buru, karena terburu-buru nanti bisa bubrah kabeh ya lur. Hati-hati pokoknya servis mesin las digital yang sudah pakai PWM microcontroller seperti ini. Ini sangat rentan atau sangat sensitif terhadap tegangan kejut. Jadi kalau ada tegangan yang masuk tiba-tiba ke IC tanpa sepengetahuan kita, IC langsung rusak, itu bahaya loh. Dan nyari IC kayak gini nggak ada yang jual, susah. Ada yang jual tapi kosongan, nggak ada isinya apa-apa. Yang mahal kan isinya itu, isi dari program atau firmware yang sudah tertanam di IC microcontroller ini. Jadi yang mahal bukan IC ini. Kalau IC microcontroller itu murah karena masih kosong, nggak ada isinya. Yang mahal itu programnya, dalamnya ini, perhitungannya itu yang mahal loh. Jadi ya mungkin di video selanjutnya akan saya buat kayak project gitu, kalau sudah sempat ya, project percobaan mesin las menggunakan microcontroller gitu teman ya. Oke. Nah di sini sudah saya ganti IC-IC yang sudah saya jelaskan sebelumnya serta drivernya lur. Ini ternyata masih nihil hasilnya, masih belum normal. Walaupun sudah keluar PWM, tapi PWM-nya malah terbalik pasangnya ya, malah terbalik, bukannya ke atas tapi malah kebalik ke bawah. Udah saya ganti ini LKS 561 dan ini ada dioda penyearah ke bagian, ada 2 transistor NPN. Ini emiternya ke ground dan kolektornya dapat jalur input
PWM dari outputnya microcontroller yang ke nomor 2 dan nomor 3 itu diumpankan ke kedua transistor ini, dan kedua transistor ini diumpankan kembali ke microcontrollernya. Ini sepertinya microcontrollernya rusak ya, atau korup, atau memang dia sudah rusak karena kondisinya seperti itu. Coba kita nyalakan dan saya perlihatkan bentuk gelombangnya itu kebalik loh. Oke, loading, nyala. Saya akan perlihatkan bentuk outputnya di sini ya. Kalau di sini sudah normal, tapi outputnya di sini itu nggak normal, man. Outputnya di sini itu sudah kotak ya, udah kotaknya ke atas. Tapi di sini malah kebalik ke bawah. Bah, ini ya saya perlihatkan biar teman-teman juga melihat. Saya perlihatkan ini langsung 2 channel kelihatan di sana. Nah itu malah kebalik ke bawah. Ya teman-teman ya. Yang ini saya agak rusak ya. Nah kelihatan kok iso perpu melu rusak dulu yo. Kelihatan di sana ya lur. Itu nah kebalik ya temen ya. Kayak kebalik fasanya gitu ya. Lihat. Tapi frekuensi normal 35,8 35,79 atau 35,8 kHz. Duty cycle 82% tapi kayak terlalu tinggi ya duty cycle-nya ya. Tegangannya juga terlalu tinggi 13 volt, harusnya di sini sekitar 8 volt ya. Atau setengah dari tegangan VCC supply inputnya driver. Karena supply drivernya itu 15 volt, harusnya 8 volt setengah lah. Atau 9 volt mentok-mentoknya, ini malah 13. Nggak normal temen ya. Jadi saya agak ragu-ragu juga dengan mesin las ini. Karena juga sudah pernah diperbaiki sendiri, nggak tahu sebelumnya itu kena apa efeknya, kena split atau kena gimana kan saya nggak tahu ya, karena ini sudah pernah diutak-utak sendiri dan gagal baru dikirimkan ke saya. Jadi kan saya nggak tahu ini sebelumnya itu kerusakan awalnya itu tegangannya berapa, maksudnya tegangan berapa itu tegangan saat beliau memperbaiki sendiri itu tegangannya gimana kan saya kurang tahu ya. Saya juga nggak tahu kalau diutak-utak bagian PWM ngaruhnya ke IC utama ya. Ini IC utama panas banget men. Tapi outputnya di microcontroller menuju kaki 2 dan 3 LKC 561 menuju gate drivernya itu normal. Lihatan ya. Saya akan coba cek di sini. Nah, lihat. Dia ke atas. Pakai probe yang kuning ya, Lur. Probe yang kuningnya agak bermasalah. Masa rusak probe. Aneh banget ini probe. Nah kelihatan nanti mau dihilang meneh toh ya, sudah naik ke atas dan 35 kHz di situ ya. Duty cycle-nya 20%, kecil banget ya lur. Sini yang aneh ya itu temen ya, kok bisa gitu loh. Apa harus diakali lagi? Ini udah diakali padahal ya, masih tetap sama aja. Coba saya pikirkan dulu gimana caranya mesin las ini bisa normal kembali. Saya akan tanyakan dulu kepada beliau apakah mau dilanjut atau mungkin dikirim balik aja gitu ya lur. Oke lur, setelah berjibaku lumayan lama, ternyata yang rusak itu bukan dari IC utama ya. Tadi sebelumnya saya sempat ngomong kalau yang saya curiga pada IC utama, tapi bukan teman ya. Ini tadi sudah saya lakukan modif lagi. Di sini dioda penyearah untuk umpan balik atau feedback dari jalur nomor 2 dan nomor 3 IC LKS 561 menuju dua transistor NPN yang dia juga diumpankan kembali ke microcontrollernya. Ini udah saya ganti, dan ini tadi drivernya saya ganti lagi. Tadi drivernya nggak sesuai ternyata ya. Harusnya 5612 tadi malah 4612 malah saya ganti pakai 4658. Ini saya ganti lagi menjadi 4612 lagi. Dan ternyata penyebab PWM-nya nggak stabil, output PWM-nya tegangan nggak stabil dan frekuensinya ngacak ya, frekuensinya malah turun.
fasanya kebalik itu karena bagian trafo GDT yang bermasalah, output ke trafo GDT bermasalah. Ini udah saya cut jalurnya, saya akan cek lagi setelah saya cut jalurnya ke trafo GDT. Oke, jadi udah ketemu rusaknya tadi setelah dimodif dan setelah dicek coro jauh ini dipetani meneh ya lur, dicari lagi jalur-jalur mana yang bermasalah karena saya semakin penasaran lur. Tadi itu di awal output dari microcontrollernya menuju LK561 di pin nomor 2 nomor 3 itu ada PWM normal ya, PWM-nya ke atas, fasenya pas dan bisa DTM-nya bisa ketemu saling berimpitan. Tapi ketika output driver tadi kok ke bawah, malah duty cycle naik terus gitu loh. Terus fasenya juga kebalik, nggak bisa sinkron di antara yang N dan P channel, baik itu yang driver A maupun driver B itu nggak bisa saling bergantian nyalanya. Jadi kayak misal ini yang A, ini yang B itu dempetan terus, nggak bisa saling berimpitan kayak gini. Yang normal kan berimpitan kayak gini ya, ini turun ini naik lagi, atau ini turun ini naik, atau ini naik ini turun gitu ya. Jadi tadi seimbang gini, nggak bisa dempet-dempetan, nggak bisa berimpitan DTM-nya. Ini sekarang kita cek kembali ya. Saya cek di outputnya ini setelah di-cut, jadi jalur ke trafo GDT udah saya cut, saya potong pakai cutter. Kita cek lagi ya. Ini osiloskopnya juga agak bermasalah, jangan enek wae itu ya. Di anu multimeter sing biyen sing iku multimeter sing Zotac jeblok gara-gara mesin las iki malah osiloskop wis gak apa lah. Syukuri mawon. Lihat itu DTM-nya sudah saling berimpitan lur antara channel A dan channel B yang warna kuning dan warna biru. Frekuensi udah stabil sama 35,8 kHz. Dicekel 70,4% dan tegangannya 11 volt itu. Ya mungkin kalau dicek pakai multimeter 10 volt. Coba kita akan cek pakai multimeter ya lur. Saya akan coba cek pakai multimeter berapa volt outputnya itu ya tuh. Penasaran dan ternyata udah ketemu kerusakannya lur. Saya nggak jadi patah semangat, jadi semangat lagi malah. Kita cek pakai multimeter outputnya 10 volt aman. Channel A 10 volt, channel B juga 10,9 ya 11 volt. Jos. Oke lur, ini bagian jalur output trafo GDT sudah selesai di oprek ya, sudah selesai di servis. Jadi yang bermasalah itu lumayan banyak lur di sini lur. Terutama di jalur output trafo GDT ya, di sini komponennya semua ganti kecuali trafonya ya, trafonya nggak apa-apa. Ada resistor 5,1 ohm di jalur anoda dioda. Ini diodanya saya ganti, dioda ultrafast saya ganti pakai HER 208 5,1 ohm di kaki anoda. Katodanya ini outputnya dari trafo GDT menuju katoda, anodanya outputnya dapat resistor 5,1 ohm. Jadinya output dari 5,1 ohm dapat resistor 51 ohm. Ini 51 ohm sudah diganti oleh beliau. Saya nggak tahu nilai berapa, biasanya nilainya 20 atau 30 ohm, ini 51 ohm. Ya ada resistor 1 ohm di sini lur. Ini 1 ohm ke jalur gate-nya. Jadi di sini ada 4 subdriver ya. Bukan 4 subdriver. Ada 4 jalur gate yang dibagi dari 2 jalur outputnya. Jadi ini sebenarnya 2 subdriver saja, tapi dibagi jadi 4, dibelah lagi jadi 2 jadi 4. Jadi setiap output ini ada 2 ya, kanan sama kiri ya. Jadi yang satu dibelah jadi 2, yang satu juga dibelah jadi 2. Ini ada resistor 1 ohm untuk membagi jalur gate menjadi 2, tapi yang dipakai kan nanti sepasang IGBT, enggak 2 set ya. Jadi dipakai cuma satu di kanan yang high set maupun satu di kiri yang low setnya. Jadi ini resistor sudah saya ganti 1 ohm di jalur gate-nya, tadi putus. Dioda 51 ohm sudah diganti, 5,1 ohm ini outputnya anoda dioda menuju 1 ohm. Dan di sini si dioda diparalel dengan resistor 51 ohm ini. Jadi dioda ini enggak berdiri sendiri, tapi dia diparalel atau digandeng dengan 51 ohm di jalur output trafo GDT. Yang kaki katoda di jalur atau diparalel dengan 51 ohm, outputnya katoda, outputnya anoda maksudnya juga diparalel dengan 51 ohm.
ada 251 ohm karena ada 2 dioda. Dan di sini untuk kapasitor 103 atau 10 nanofarad masih aman. Terus nanti kita ini di sini tadi jalur putus ya, jalur gate-nya IGBT putus. Nanti kita pakai yang sebelah sini, yang paling depan. Oke lor, kita akan cek dulu tegangan gate-nya, tegangan gate emitter sebelum dipasang IGBT baru ya. Oke, saya nyalakan dulu. Nyalakan dulu. Oke, masih loading. Oke, sudah on. Kita cek pakai VAC ya. Tegangannya normal di 11 sampai 18 volt atau 10 sampai 18 volt. Ini di bagian low set high set. Ini yang high set dulu lur. High set kita cek high setnya 11,6 volt stabil. Kita sekarang cek yang low setnya. Oke, 11,6 aman. Sekarang kita coba cek pakai osiloskop. Kita lihat PWM-nya, gelombangnya seperti apa ya, lur. Oke, bismillah. Oke, ini yang low set stabil. Kita coba nyalakan measure-nya biar kelihatan frekuensinya. Ya, 35 kHz sama, tegangannya 1,6 volt. 1,6 volt DC maksudnya. Tadi kan kalau diukur pakai AC 11,6, tapi ketika diukur pakai DC 1,6 ya. Ini yang high set. Ya, sama ya. Duty cycle 50%, sudah stabil, jos, aman. Lanjut kita pasang IGBT dan ternyata beliau tidak membawakan skrup-skrupnya, dan ini hatchingnya juga kurang komplit ya. Mungkin nanti satu hatching kurang ya untuk yang bagian headsetnya, karena beliau cuma membawakan 2 hatching. Ini hatching dioda, ini hatching yang low setnya, jadi cuma ada 2, sebenarnya ada 3 hatching. Duh, maaf lur, nanti yang satu mungkin dipasang beliau sendiri ya. Oke, saya akan pasang dulu IGBT, nanti kita cek lagi untuk tegangan outputnya. Nah, ini ya sudah komplit, sudah saya pasang IGBT, tapi kurang komplit karena hatchingnya satu nggak dibawakan sepertinya lur. Ini saya kali pakai kipas dulu untuk mendinginkan IGBT yang satu ini, yang bagian headsetnya ya, hatchingnya nggak dibawakan sepertinya, atau nanti coba langsung kita nyalakan. Oke, sorry lur, tadi ada telepon dari customer ya. Sekarang kita coba nyalakan sambil menyalakan high speed fan-nya ini ya. Brushless-nya kita nyalakan dulu. Mantap banget. Oke, kita nyalakan brushless-nya. Bulan nyala terang, langsung redup, dan tegangannya sudah muncul ya. Tegangan output 54,2 volt. Ini di outputnya dioda atau dioda di heatsink dan di negatif ground ya. Sekarang kita coba ngelas dulu. Nyoba ngelas pakai bolam maksudnya itu nyoba ngelas tapi masih beban dan milut bolam ya. Jadi kita lihat respon bolamnya seperti apa. Ketika nanti respon bolamnya langsung nyala terang dan ampere masih besar, berarti ya udah normal. Tapi kalau misalkan ampere masih kecil kok belum nyala terang, berarti masih ada masalah. Oke, kita coba. Oke, sudah bisa. Lihat reaksi bolamnya. Oke. Nah, sudah bisa ya. Tadi ngedrop, lihat tegangannya dan lihat lampu bolamnya. Ini ampere 20 paling kecil. Oke, udah aman dulu. Bolamnya nyala redup. Ya lor. Sekarang saatnya kita coba langsung dipakaikan tanpa bolam ya. Nah, saya matikan dulu. Kenceng banget. Dan kita coba raba-raba IGBT, aman ya, adem nyet.
sangat dingin, apalagi yang ada di heatsinknya. Bismillah, kita coba tanpa bohlam ya lur. Kita coba nyalakan tanpa bohlam dan kita set ampernya di paling kecil dulu untuk ngetes. Semoga ya sudah normal, nggak ada masalah. Bismillah. Oke, saya siapkan dulu lur. Ini tanpa bohlam, kita akan langsung tes masuk ke sini, jadi tanpa bohlam. Oke, akan kita coba nyalakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Dan tegangan naik ke 57. Sambil kita nyalakan lagi untuk kipasnya lur, tetap dinyalakan kipasnya. Ini di ampere 20 ya. Di ampere 20. Kelihatan 20. Kita coba untuk ngelas. Oke, sudah sip. Masuk jos. Wah, jeblek lur. Nggak kuat listriknya. Oke, sudah sip ya lur. Tadi udah nyoba sampai listriknya jeblek, nggak kuat. Tapi udah normal ya. Sudah mantap. Apinya sudah sip. Coba langsung kita besarkan di ampere berapa ya? 58. Coba bohlamnya akan langsung nyala terang nanti. Nah, langsung nyala terang kan? Oke, langsung nyala terang. Sekali tempel langsung nyala terang. Kita kecilkan lagi ke 20. Kita coba lagi. Nah, udah kecil lagi ya, udah nggak sebesar yang tadi. Nah, oke. Mantap, kita besarkan lagi ke ampere 49. Ya, coba. Nah. Oke, langsung nyala terang. Langsung nyala terang. Oke, kita kecilkan ke 20 lagi. Nah, sip. Sudah aman, jos, siap kirim ke beliau yang ada di Kebumen. Oke, untuk servis kali ini sudah selesai alhamdulillah, walaupun banyak sekali perjuangan pontang-panting ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang ingin servis, mengirimkan barang, silakan WA ke 082142357967. Langsung kontak saya, nanti saya bantu untuk proses servisnya dan saya bantu untuk proses pengirimannya lur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.